Flow, where power meets precision, electric flow leads the way. Selama beberapa bulan terakhir, Sulawesi Selatan telah menjadi saksi dari fenomena El Nino disertai dengan cuaca ekstrim yang berkepanjangan. Hal ini mengakibatkan kondisi debit air PLTA turun drastis dan butuh waktu untuk memulihkan pasokan PLTA. Pihak PLN menyatakan bahwa sistem kelistrikan Sulawesi Selatan sangat bergantung pada sumber listrik dari PLTA, yaitu sekitar 33% dari total pasokan listrik. Akibatnya, pemadaman listrik terjadi tanpa jadwal yang pasti dan berlangsung selama 3-7 jam. Hal ini tentunya menghambat kegiatan harian, terutama dalam hal pekerjaan dan pendidikan. Selain itu, untuk wilayah pedesaan, sangat kesulitan untuk menerima sinyal saat pemadaman, sehingga menghambat akses informasi, terutama dalam situasi darurat. Perkenalkan Ibu Nurlina dan Bapak Barlianta sebagai pihak masyarakat yang berpendapat mengenai pemadaman listrik, di mana pemadaman listrik berlangsung selama 3-7 jam dan tidak ada kepastian mengenai penyebab pemadaman tersebut. Selain itu, Ibu Nurlina juga mengalami penurunan jumlah pembeli dikarenakan kesulitan dalam melakukan transaksi jual beli pada malam hari akibat pemadaman listrik. Adapun pendapat dari Bapak Barlianta, di mana ketidakpastian jadwal pemadaman listrik, durasi lamanya pemadaman, dan minimnya informasi dari PLN. Dan jika diberi himbauan pun, hanya dalam bentuk foto surat, kemudian disebarkan melalui story WhatsApp masyarakat sekitar. Adapun pendapat dari pihak perusahaan PLN, yakni Bapak Muhammad Andi sebagai General Manager UID Sulsel Radar menyatakan bahwa butuh pemulihan bagi PLTA di tengah cuaca ekstrim ini sehingga terjadi pemadaman yang cukup lama. Untuk mengurangi durasi pemadaman listrik, diharap masyarakat mengurangi tingkat pemakaian listrik sekitar 30% selama masa pemulihan. Dan untuk himbauan informasi, memang masih disebarkan dalam bentuk surat yang diberikan kepada aparat kecamatan, kelurahan, atau desa setempat. Berdasarkan pendapat masyarakat dan PLN dapat disimpulkan menjadi beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, ketidakpastian informasi mengenai jadwal pemadaman dan estimasi waktu pemulihan listrik. Yang kedua, pemadaman ini juga berdampak pada pengusaha kecil seperti warung, toko-toko retail yang mengalami kerugian finansial akibat pemadaman listrik yang tidak terduga. Dan yang terakhir, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan masalah listrik menyebabkan lambatnya penanganan. Selanjutnya, solusi existing yang dimiliki oleh PLN, yaitu himbauan pemadaman yang dilakukan masih dengan cara tradisional dengan melibatkan proses pengiriman satu surat kepada aparat kecamatan, kelurahan, ataupun desa setempat. Dan yang kedua, masyarakat hanya bisa melaporkan keluhan dengan menghubungi PLN setempat via telepon ataupun dengan datang langsung ke kantor PLN terdekat. Nah, mengapa perlu solusi baru? Karena penggunaan surat sebagai metode utama himbauan pemadaman tidak efisien dalam menyampaikan informasi secara tepat kepada masyarakat. Beberapa orang mungkin lebih memilih metode pelaporan yang lebih modern dan dapat diakses melalui platform digital. Nah, solusi baru yang ditawarkan adalah electric flow, di mana electric flow ini dapat menghubungkan pihak PLN dan pihak masyarakat. Nah, berikut merupakan prototipe yang telah dibuat, di mana electric flow ini memiliki 4 fitur utama, yaitu informasi pemadaman yang melibatkan informasi jadwal berupa hari, tanggal, lama pemadaman, wilayah yang terdampak, dan penyebab pemadaman. Yang kedua, ada fitur pemetaan pemadaman di mana masyarakat dapat memonitoring dan mengetahui daerah mana saja yang sedang terdampak pemadaman secara real time. Yang ketiga, ada riwayat pemadaman, dan yang terakhir ada laporan pengguna untuk melakukan laporan keluhan. Nah, dengan electric flow, masyarakat dapat melakukan pemantauan pemadaman listrik secara real time dengan informasi yang akurat mengenai lokasi, durasi, dan penyebabnya. Selain itu,
Pemetaan interaktif juga memberikan visualisasi yang jelas yang mempermudah pengguna untuk mengetahui daerah-daerah terdampak pemadaman listrik. Dan yang terakhir, pengguna dapat melaporkan keluhan saat terjadi masalah teknis secara langsung, sehingga PLN dapat mempercepat respon dan penanganan. Untuk validasi prototipe, secara keseluruhan masyarakat dan PLN sangat mendukung ide pembuatan aplikasi ini, dikarenakan sangat membantu dalam memberikan informasi yang tepat dan akurat. Selain itu, aplikasi ini juga dapat memonitoring pemetaan pemadaman, riwayat pemadaman, dan laporan masyarakat. Selanjutnya, potensial customer electric flow terbagi menjadi dua, yaitu PLN dan pelanggan PLN. Yang pertama, ada rumah tangga, yang kedua ada hotel, ada restoran, retail atau toko-toko kecil seperti supermarket dan pedagang lainnya, ada industri, instansi pemerintah, dan ruang lingkup sosial, di mana sosial ini mencakup perkantoran, sekolah, dan universitas. Dari total 85.636.198 pelanggan PLN di Indonesia, terdapat 3.703.574 pelanggan PLN Sulsel Rabar yang ada di Indonesia. Dan dari total pelanggan tersebut, Electric Flow hanya berfokus untuk meluncurkan aplikasi pada 2.623.717 untuk pelanggan PLN Sulawesi Selatan. Saat ini diketahui bahwa kompetitor langsung dari Electric Flow adalah PLN Mobile. Nah, revenue-nya diperoleh dari 5% dari pelanggan yang berlangganan premium aplikasi Electric Flow dari total pelanggan Provinsi Sulawesi Selatan, yakni 2.623.717. Nah, di mana 131.186 merupakan 5% dari total pelanggan PLN Sulawesi Selatan, 5.000 untuk biaya langganan aplikasi premium per bulan, dan diperoleh total pendapatan bulanan sebesar Rp659.930.000. Maka estimasi revenue yang kita peroleh pada 1 tahun tersebut sebesar Rp7.871.160.000. Berikut adalah proyeksi 5 tahun pertama saat Electric Flow diluncurkan. Proyeksi revenue sejak tahun pertama diluncurkan adalah Rp70 juta dengan 5% dari target pelanggan Sulawesi Selatan, dan akan terus meningkat hingga Electric Flow menyebar luas di seluruh wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk expenses-nya sendiri terdiri atas biaya penanganan pengembangan aplikasi, biaya operasional meliputi server dan database, gaji software engineer, hardware dan tim IT, dan yang terakhir office, di mana pada 2 tahun pertama tidak dikenakan biaya dikarenakan pengerjaannya masih dilakukan secara WFH atau work from home. Kemudian ada EBITDA yang bernilai negatif pada tahun pertama dan kedua, dan baru akan meningkat pada tahun ketiga sejak Electric Flow beroperasi. Berikut adalah rencana pengembangan yang akan dilakukan. Dimulai dari perencanaan awal dan pengembangan prototipe yang akan dilakukan pada kuartal pertama yaitu 1 Januari hingga Maret tahun 2024. Dilanjutkan dengan uji beta dan pengembangan aplikasi yang akan dilakukan pada kuartal kedua yakni 1 April hingga Juni 2024. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pemantapan keamanan aplikasi dan pengujian tahap akhir pada kuartal ketiga di bulan Juli hingga akhir September. Dan yang terakhir, proses evaluasi perbaikan akan terus berlangsung beriringan hingga proses peluncuran aplikasi di Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan pada kuartal keempat, rentang dari bulan Oktober hingga 31 Desember 2024. Dengan segala keyakinan dan dedikasi, proyek ini bukan sekadar impian, tapi sebuah realitas yang dapat mengubah paradigma. Mari mewujudkan solusi inovatif dan mendukung kemajuan bukan hanya di Sulawesi Selatan, tapi di seluruh Indonesia menuju masa depan yang lebih terang. Dengan bersama-sama, karena bersama kita lebih kuat dalam mencapai perubahan yang berarti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Nur Fadila Rahman,
bersama dengan electric flow, where power meets precision, electric flow leads the way.